Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiurni Filito, kelas 92. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang riba. Yang pertama itu adalah pengertian riba. Riba menurut bahasa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tambahan atau ziyadah, berkembang, dan berlebih. Adapun pengertian riba dari Al-Jurjani yaitu riba menurut Syarok adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya imbalan balik yang disyaratkan oleh salah seorang dari dua orang yang mengadakan akad. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa riba adalah larangan dalam menerima tambahan berlebih tanpa adanya imbalan untuk orang lain. Yang kedua adalah hukum riba, dan hukum riba ini dari dalil-dalil yang ada di Al-Quran ini kebanyakan atau bahkan semuanya itu melarang untuk adanya riba karena dalam sebuah pertukaran yang diutamakan adalah keadilan. Salah satunya ada di surat Ali Imran ayat 130, itu ya ayyuhallazina amanu ta'kulur riba ada afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 130. Dan salah satu hadisnya yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2995, yaitu An Jabir qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilla riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Artinya dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang memakan riba, yang memberikan riba, yang menjadi juru tulisnya, yang menjadi saksinya. Dan beliau juga bersabda bahwa mereka itu sama saja. Jadi dapat diartikan bahwa riba itu hukumnya haram. Selanjutnya adalah macam-macam riba. Riba itu secara garis besar dibagi menjadi 4, 2 untuk jual beli, 2 lainnya itu untuk pinjam meminjam atau utang piutang. Pertama adalah riba fadl dalam jual beli, yaitu riba yang terjadi karena ada perbedaan takaran. Jadi kita misalkan beras 3 kg yang bagus ingin ditukarkan dengan beras 5 kg yang nilainya yang kualitasnya kurang. Ini tidak boleh karena takarnya itu berbeda, walaupun nilai beras yang bagus itu tentu saja lebih tinggi, namun karena sejenis yaitu barang ribawi dan takarnya berbeda, maka jatuhnya menjadi haram. Tapi kalau kita ingin tetap ingin menukarkan beras bagus dengan beras yang kurang, itu kita ubah ke mata uang dahulu yang nilainya itu tidak ribawi. Jadi kita ubah beras yang bagus menjadi mata uang, lalu mata uang itu baru bisa kita ubah menjadi beras yang nilainya itu lebih rendah tapi jumlahnya menjadi lebih banyak. Barang-barang ribawi itu diantaranya ada beras, kurma, pokoknya intinya itu makanan-makanan, dan juga seperti emas dan perak dan barang-barang mata berlian lainnya. Dan selanjutnya adalah riba apa ya? Riba nasiah. Nah, riba nasiah ini adalah riba yang terjadi karena ada perbedaan. Nah, jadi riba nasiah ini adalah riba yang terjadi karena adanya penangguhan atau penahanan barang. Nah, langsung saja ke contohnya itu adalah misalkan kita membeli barang seperti emas. Nah, kita membeli barang emas hari ini dan penjualnya baru bisa memberikan emasnya itu minggu depan. Nah, ini akan terjadi riba karena kita tidak tahu harga emas itu akan naik atau turun. Kalau misalkan harga emas itu naik,
maka kita asumsikan kita beli harga 1 gram emas 800.000. Ketika minggu depan harga emasnya naik di 850.000, itu akan terjadi riba karena takarnya itu berlebih. Nah, tidak sesuai dengan harga yang seharusnya kita bayar untuk saat itu. Nah, karena terjadi penangguhan harganya naik turun, ini akan menjadi riba, itu perbedaan atau kelebihan takaran. Jadi tidak boleh ya untuk penangguhan. Selanjutnya adalah riba untuk utang piutang. Yang pertama adalah riba qard. Itu riba yang disyaratkan ketika akad. Jadi ketika akad ada orang yang minjam 1 juta itu misalkan, lalu pemberi pinjaman ini menyaratkan bahwa dibayarnya itu harus 1.200.000. Nah, ini riba karena tidak sesuai takaran. Jadi kita tidak boleh menyaratkan uang yang lebih, uang tambahan ketika meminjam. Dan selanjutnya yang keempat itu adalah riba jahiliyah. Jadi dari namanya ini sudah sepertinya buruk sekali, tapi intinya untuk riba jahiliyah ini adalah riba yang kita memberikan takaran tambahan atau kita meminta uang tambahan dari peminjam yang tidak bisa mengembalikan uang sesuai pada tanggalnya gitu. Jadi dia bayarnya ngaret, lalu kita tambahkan uang sebagai sanksi karena dia tidak bisa bayar di waktu yang sudah ditentukan. Ini akan jadi riba atau perbedaan takaran, jadinya ini diharamkan juga. Selanjutnya adalah bunga bank. Nah, untuk bunga bank ini ada bermacam-macam pendapatnya. Ada bermacam pendapat dan masih beda-beda gitu, karena bank itu belum, sebenarnya mungkin untuk minjam itu sudah ada ya di masa Nabi Muhammad, cuman bank yang komersialnya sendiri itu belum ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi untuk hukum-hukumnya belum ditentukan dengan spesifik yang untuk bank yang konvensional. Jadi bank ini pendapatnya banyak, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, ada yang bilang mubah. Jadi bukan mubah, saya lupa, pokoknya di tengah-tengahnya, pokoknya boleh nggak boleh gitu. Jadi untuk bank konvensional ini cara kerjanya ini belum ditentukan apakah boleh atau tidak. Tapi untungnya ini sudah ada yang namanya bank syariah. Nah, bank syariah ini adalah bank yang inti-inti cara kerja itu mengikuti syariat Islam. Jadi tidak ada bunganya, tidak ada riba, kurang lebih seperti syariat Islam. Intinya banknya halal. Nah, bank halal. Jadi kurang lebih seperti itu untuk urusan riba di bank ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tidak boleh juga tidak. Ada juga bank syariah ya, seperti bank muamalat, lalu bank BNI syariah, Mandiri syariah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dosa riba. Nah, dosa riba bahaya riba. Nah, untuk bahaya riba ini jelas sekali. Itu yang pastinya adalah akan membuat kita menjadi egois, membuat kita menjadi mementingkan diri sendiri, mementingkan keuntungan untuk diri sendiri, lalu ada menimbulkan pertengkaran dengan peminjam, menimbulkan pertengkaran dengan peminjam, lalu ada lagi intinya rusuh, terus merusak tali silaturahmi antara peminjam dan lain sebagainya. Lalu ada intinya itu sifat egois ya. Yang dampak dari riba ini yang paling utama itu adalah menumbuhkan sifat egois karena kita ingin menang sendiri, karena kita merasa itu uang kita, jadi kita harus
mengembangkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari uang. Jadi kita menjadi egois, memeras orang lain dan lain sebagainya. Lalu untuk agar kita tidak terjerumus ke riba itu, agar kita tidak terjerumus ke riba, yang utama itu adalah pasti kita harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa manusia itu makhluk sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, yang pasti manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau ada orang yang meminjam, pasti dia membutuhkan uang. Jadi dia intinya itu posisinya sedang tidak bagus, jadi sedang seperti bola itu sedang di bawah, jadi dia membutuhkan pertolongan dengan kita meminjamkan uang. Jadi kita harus, iya, kita saling membantu karena manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan hidup orang lain, jadi kita tidak boleh riba, kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain. Jadi riba itu tidak boleh. Jadi kita harus bertakwa, kita harus meyakini bahwa kita itu seperti hidup itu seperti bola berputar, tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah juga. Tapi kalau sangat di bawah, kita juga tidak ingin orang itu bersikap riba kepada kita. Jadi kita harus menolong orang lain, salah satunya dengan menghindari riba. Sekian penjelasan riba dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Artiurni Herlito. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.